Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya yang berjudul pilihan kata, ketepatan makna dan bentuk, kata baku dan tidak baku. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Debbie Lorenza, FMPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok 5. Yang pertama, Panca Ekarini, kedua Dewi Ramadhani, ketiga Iwan Subakti, keempat Sutaji, dan kelima Eben. Pengertian pilihan kata atau diksi jauh lebih luas daripada yang dipantulkan oleh jalinan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan frasiologi, gaya bahasa, dan ungkapan frasiologi mencakup persoalan kata-kata dalam pengelompokan atau susunannya, atau yang mencakup cara-cara yang khusus berbentuk ungkapan-ungkapan. Gaya bahasa sebagai bagian dari diksi bertalian dengan ungkapan-ungkapan yang individual atau karakteristik, atau yang memiliki nilai artistik yang tinggi. Dengan uraian yang singkat ini, dapat diturunkan 3 kesimpulan utama mengenai diksi. Pertama, pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat, atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kedua, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan-gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menentukan bentuk-bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Ketiga, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kata atau perbedaan kata bahasa itu. Sedangkan yang dimaksud perbendaharaan kata atau kosakata suatu bahasa adalah keseluruhan yang dimiliki oleh bahasa. Ketepatan makna. Makna sebuah kata atau sebuah kalimat merupakan makna yang tidak selalu berdiri sendiri. Seperti satu, makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sesuai nyata dalam kehidupan kita. Kedua, makna gramatikal adalah untuk menyatakan makna-makna atau nuansa-nuansa makna gramatikal. Untuk menyatakan makna jamak, bahasa Indonesia menggunakan proses reduplikasi seperti kata buku yang bermakna sebuah buku menjadi buku-buku yang bermakna banyak buku. 3. Makna referensial dan non-referensial. Perbedaannya adalah berdasarkan ada tidaknya referen dari kata-kata itu. Makna kata-kata itu mempunyai referen, yaitu sesuai di luar bahasa yang diacu oleh kata itu. Kata yang bermakna referensial kalau mempunyai referen, sedangkan kata bermakna non-referensial kalau tidak memiliki referen. Contoh, kata meja dan kursi bermakna referen. Kata karena dan tetapi bermakna non-referensial. 4. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya yang dimiliki sebuah lексem. Contoh, kata kurus bermakna denotatif keadaan tubuhnya yang lebih kecil dan ukuran badannya normal. 5. Makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. 6. Makna konseptual
adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. 7. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan suatu yang berada di luar bahasa. 8. Makna kata. Walaupun secara sinkronis tidak berubah, tetapi karena berbagai faktor dalam kehidupan dapat menjadi bersifat umum. Makna kata itu berupa menjadi jelas kalau sudah digunakan dalam suatu kalimat. 9. Makna istilah memiliki makna yang tetap dan pasti. Ketetapan dan kepastian makna istilah itu karena istilah itu hanya digunakan dalam bidang kegiatan atau keilmuan tertentu. 10. Yang dimaksud dengan idiom adalah satuan-satuan bahasa, ada berupa baik kata, frase, maupun kalimat. Maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal baik unsur-unsur maupun makna gramatikal suatu satuan-satuan tersebut. 11. Makna peribahasa bersifat memperbandingkan atau mengumpamakan. Kata lazim juga disebut dengan nama perumpamaan. 12. Makna kias adalah kata, frase, dan kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya. 13. Kata lugas lazimnya menunjukkan pada kata yang bersifat langsung dalam menggambarkan konsep kebahasaan. Kata-kata lugas itu berarti kata-kata yang bersifat tembak langsung atau to the point, tegas, lurus, apa adanya, dan merupakan kata-kata yang cenderung bersahaja. Namun, kegunaannya sangat ditentukan oleh maksud atau tujuan dari pemanfaatan bentuk kebahasaan tersebut. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Artinya, kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan KBBI. Ciri-ciri kata baku antara lain adalah sebagai berikut. 1. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. 3. Digunakan sesuai dengan konteks kalimat. 4. Tidak terkontaminasi atau tidak rancu. 5. Tidak mengandung arti pleonasme atau kata-kata yang berlebihan, misalnya agar supaya bagus hasilnya. Penggunaan kata baku. Kata baku digunakan untuk berbagai hal yang berbau resmi, entah itu surat menyurat, perihal kedinasan, penelitian akademik, atau yang lain. Beberapa contoh penggunaan kata baku yaitu 1. Pembuatan karya ilmiah. 2. Pembuatan surat resmi. 3. Pembuatan laporan. 4. Pidato kedinasan. 5. Pembuatan surat lamaran kerja. Kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Kata tidak baku juga memiliki ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI. Kata tidak baku biasanya muncul karena adanya kebiasaan menggunakan sebuah kata yang salah, baik dalam penulisan maupun pengucapan. Karena faktor kebiasaan dan tidak pernah diperbaiki, maka kata tidak baku tersebut menjadi ada, dan akhirnya sering digunakan. Ciri-ciri kata tidak baku. Sama seperti pengertiannya, ciri-ciri kata tidak baku juga merupakan kebalikan dari ciri-ciri kata baku. Sehingga ciri-ciri kata tidak baku adalah sebagai berikut. 1. Dipengaruhi oleh bahasa daerah. 2. Dipengaruhi oleh bahasa asing. 3. Terkontaminasi atau racun. 4. Banyak digunakan dalam bahasa gaul atau percakapan sehari-hari. 5. Penggunaan kata tidak baku. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, seperti ketika seorang berbicara kepada teman, keluarga, dan sebagainya. Fungsi kata tidak baku dalam hal ini tidak lain adalah untuk menambah keakraban seseorang
dengan lawan bicaranya. Beberapa karya sastra juga ada yang menggunakan kata tidak baku. Salah satunya adalah cerpen. Contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Kata baku: aberasi, absorpsi, adab, adesi, adibusana, balik, balsam, banderol, bunker, baka, cabai, kafetaria, capcay, capai, capai. Kata tidak baku: abrasi, absorpsi, adab, adesi, adibusana, balik, balsem, badrol, bunker, baka, cabe, cafetaria, capcay, cape, cape.